Masih terus terjadinya gempa susulan membuat warga bertahan di posko pengungsian. Di Ruteng, para penyandang disabilitas memanfaatkan sebuah gudang mebel menjadi tempat pengungsian sementara. Dan berikut ini informasinya. Yang Anda lihat di belakang saya ini mungkin adalah tempat pembuatan mebel begitu ya. Tetapi di pasca gempa, situasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur, tempat usaha mebel ini digunakan sebagai pembuatan ataupun posko darurat. Karena seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya, ini merupakan tempat tidur darurat yang didirikan oleh relawan begitu ya untuk teman-teman tunanetra dan juga teman-teman tuli. Karena mereka memang membutuhkan asistensi dan juga pembinaan bantuan di kala gempa susulan terus melanda Nusa Tenggara Timur. Gempa yang mengguncang Pulau Flores membuat area parkir sebuah tempat pembuatan mebel di Jalan Gewak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Ruteng, jadi posko sementara teman disabilitas. Andre Rohi, salah satu relawan, menyebut para penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di indekos atau rumah kontrak memutuskan untuk tidur di posko sementara karena gempa susulan yang masih terus terjadi di Ruteng. Selama gempa itu mereka kewalahan untuk lari jalan keluar, tempat evakuasi dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan sudah dibangunkan posko sementara di depan sini. Untuk sementara pada hari pertama setelah gempa itu kesusahan makanan untuk teman-teman disabilitas. Tetapi sudah beberapa bantuan yang masuk untuk membacking semua. Puji Tuhan sampai hari ini terpenuhilah. Dan menyikapi Ruteng yang cuacanya sangat dingin, kami juga kekurangan beberapa bahan seperti selimut, ya kasur yang untuk tidur. Diana, salah satu pengungsi di posko sementara disabilitas ini, pindah ke posko sementara karena merasa khawatir saat gempa susulan terjadi. Kebutuhan seperti makanan, selimut dan alas tidur yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi disabilitas di Ruteng ini. Apalagi untuk anak-anak tuh sangat trauma sekali, dan apalagi kan kami orang tuanya kan disabilitas ya Mbak. Jadi kami tuh kesusahan dan kami nggak ngerti sebenarnya cara mengatasi trauma mereka tuh seperti apa sih. Lalu ketika kayak tadi pagi tuh kita lagi tidur dan tiba-tiba gempa datang, anak kita mau membuka pintu aja kan, mengarahkan kita ke pintu tuh susah banget. Mereka kan matanya nggak kayak kita gitu ya. Dan itu sangat ini sekali susah sekali mengkondisikannya itu seperti itu. Jadi mungkin kita butuh juga yang namanya kita dikasih sedikit pembekalan atau apa begitu ya, pendampingan untuk menghilangkan rasa trauma seperti itu. Apalagi kita semua rata-rata tunanetra yang kita nggak ngelihat bahwa sebenarnya amit-amit ya, tiba-tiba mungkin dari sebelah mana ada yang mau jatuh atau apa seperti itu. Iya betul sekali, sementara anak kita kan susah untuk mengkomunikasikan itu secara ini dengan kita. Andre dan Diana menyebut bantuan sudah berdatangan, baik itu dari NGO hingga dinas sosial setempat. Pada Kamis malam pun anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Nasdem Juli Laiskodat juga turut memberikan bantuan. Namun bantuan makanan dan cuaca Ruteng yang dingin, maka selimut dan alas tidur masih terus dibutuhkan. Diana Valencia, Denny Irfan, Ruteng, Nusa Tenggara Timur.